Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri antara resistor dan induktor. Nah, jadi adalah pembahasan kita. Kalau digambarkan, di situ ada rangkaian yang terdiri dari resistor yang dinotasikan dengan huruf R, gambarnya seperti itu. Kemudian untuk L ini adalah induktor. Ini notasi untuk induktansi diri, sedangkan R ini adalah nilai dari resistor itu. Nah, kemudian ketika rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka nanti akan ada arus yang melewati rangkaian itu. Misalkan arusnya ini adalah I. Nah, I itu adalah I M kalikan sin omega T. Nah, misalkan seperti itu. Nah, maka nanti bagaimana dengan tegangan pada setiap komponen itu, yaitu R dan L. Jadi kalau misalkan di sini kita beri titik A, kemudian di sini misalkan titik B, di sini adalah titik C, maka nanti setiap komponen ada tegangannya, VAB ada nilainya, kemudian VBC juga ada nilai tegangannya. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan tegangannya, tentu saja kita harus mengingat kembali sifat-sifat dari rangkaian resistor murni maupun rangkaian induktor murni. Nah, jika arusnya, karena arusnya ini I sama dengan sin omega T, jadi ini ya, karena untuk I arus, ini adalah I sama dengan I M kalikan sin omega T, maka ini tegangan atau potensial, beda potensial tegangan pada R, ini nanti misalkan VR, karena sifat dari rangkaian resistor murni, I-nya adalah sefase dengan V, maka V-nya nanti juga Vm, kemudian sin omega T dengan persamaan yang sama. Jadi sin omega T Vm. Kemudian beda dengan untuk induktor. Nah, pada induktor ya, tegangan mendahului arus. Mendahului arus sebesar Pi/2. Nah, maka ketika arusnya I sama dengan IM sin omega T, karena ini rangkaiannya seri, maka arusnya di R maupun arus di L itu sama. Nah, maka V ya, maka tegangan pada L ini adalah Vm dikalikan dengan sin omega T plus Pi/2. Nah, ini karena kita menggunakan sifat dari rangkaian induktor, tegangannya harus mendahului arus. Jika arusnya adalah sin omega T, maka untuk tegangannya harus sin omega T plus Pi/2. Nah, dari situ, maka nanti kita bisa menggambarkan fasor dari potensial antara R dan L. Nah, ini diagram fasornya. Diagram fasor untuk tegangan dari keduanya. Jadi misalkan saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian sana. Oke, ini adalah untuk V. Oh, ini saya hapus dulu aja. Nah, maka ini ya, nanti untuk VL. Nah, ini adalah untuk VL. Kemudian ini ada VR. Ini adalah VR, ya. Kemudian untuk arusnya nanti juga di sini untuk arusnya berhimpit dengan VR.
Ini adalah I. Nah, kemudian untuk VL-nya mendahului arus 90 derajat. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini kemudian untuk resultan atau V gabungan dari R dan L itu, jadi V resultannya, V totalnya, itu nanti adalah resultan dari VR dan VL ini. Jadi kalau ini kita tarik ke sana untuk mencari resultannya. Jadi ini adalah tegangan totalnya. Nah, ini adalah V total. Nah, berapakah nilai V total? Untuk V itu adalah resultan dari VR dan VL. Jadi ini adalah VR kuadrat plus VL kuadrat. Itu untuk resultannya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa VR ini adalah tegangan pada resistor. R, kemudian untuk VL ini adalah tegangan pada induktor. L ini ya. Jadi itu adalah mencari resultan dari tegangan atau total tegangan pada rangkaian seri RL. Nah, kemudian untuk arah fasor atau arah dari resultan ini nanti di sini, nah seperti ini, misalkan sudutnya adalah V, maka nanti untuk mencari nilainya V atau misalnya sudut fase itu beda sudut fasenya, ini beda sudut fase, ini bisa diperoleh dari tangan V ini sama dengan VL per VR ya. Nah, kemudian ini juga kita perlu ketahui bahwa untuk VL ini adalah I yang melewati L dikalikan dengan XL, impedansi induktor. Kemudian untuk VR ini adalah I dikalikan R, nilai dari resistor atau hambatan itu. Nah, sehingga dari persamaan ini, kalau kita masukkan ke persamaan untuk mencari ini beda sudut fasenya dari tangannya ini, tangan beda sudut fase, maka kita bisa peroleh tangan V ini sama dengan tadi VL, berarti adalah I dikalikan XL per VR, berarti I dikalikan R. Nah, karena kita tahu karena R dan L dipasang secara seri, maka IL sama dengan IR sama dengan I, jadi arusnya sama. Ini bisa kita coret. Nah, sehingga nanti tangan itu sama dengan XL per R. Nah, dari sini sehingga nanti kita bisa menggambarkan juga diagram fasor untuk hambatan masing-masing komponen. Nah, ini ya, jadi nanti untuk hambatannya, nanti kita gambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah untuk XL, kemudian yang horizontal ini mendatar, ini adalah nilai dari R. Nah, ini adalah yang biru, ini adalah XL, impedansi induktor atau impedansi dari induktor, itu adalah hambatan yang dihasilkan oleh induktor.
Nah, lalu bagaimana dengan hambatan totalnya? Hambatan totalnya berarti adalah resultan antara XL dan R. Nah, ini adalah hambatan totalnya. Ya, hambatan totalnya biasa kita notasikan dengan Z, ya ini impedansi ya. Jadi untuk XL adalah reaktansi induktif. XL adalah reaktansi induktif, baru yang ini namanya impedansi. Oke, jadi untuk Z ini adalah impedansi atau hambatan dari RL ini, hambatan dari rangkaian RL pada arus AC. Nah, besarnya Z atau impedansi itu, ini besarnya Z ini adalah akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, ini ya, jadi besarnya Z impedansi ini adalah akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi seperti kita mencari resultan dari vektor dari R ini, R dan XL fasor ya. Jadi untuk Z ini adalah impedansi, satuannya nanti ohm. Kemudian R ini adalah nilai hambatan, satuannya ini adalah ohm. Kemudian XL, ini perlu kita ingat XL adalah omega kali L, dan induktansi diri ya. L itu induktansi diri, inilah reaktansi induktif. Ini adalah satuannya juga ohm. Nah, jadi itu adalah pembahasan kita tentang hambatan seri pada resistor dan induktor. Jadi dari situ kita bisa memperoleh cara menentukan tegangan total, yaitu dengan V sama dengan akar dari VR kuadrat plus VL kuadrat. Kemudian mencari impedansi atau hambatan total pada rangkaian seri RL, itu adalah impedansi Z itu sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal ini ada pada rangkaian RL seri dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dengan tegangan maksimumnya adalah 100 volt, kemudian hambatan 40 ohm. Seperti pada gambar, arus maksimumnya mengalir pada rangkaian itu adalah 1 ampere. Nah, kemudian dari informasi itu tentukan yang pertama ada impedansi rangkaian, kemudian B reaktansi induktif dari induktor, kemudian yang C adalah tegangan pada ujung-ujung induktor. Nah, maka yang pertama kita mencari adalah impedansi rangkaian. Impedansi rangkaian bisa kita cari dari ini ya, untuk yang A berarti impedansi Z itu sama dengan V maksimum per I maksimum. Jadi ini seperti hanya pada hukum ohm ketika kita membahas tentang rangkaian DC. Nah, V maksimumnya adalah 100, kemudian arus maksimumnya adalah 1 ampere, sehingga impedansinya ini adalah 100 ohm. Baik, itu yang pertama. Kemudian ya, kemudian untuk yang ke B, yang B itu adalah untuk mencari reaktansi induktor. Yang B untuk mencari reaktansi induktor. Nah, di sini ada, kita tahu untuk Z ini adalah akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, maka nanti di sini kita kuadratkan kedua sisi, maka nanti ada Z kuadrat sama dengan R kuadrat
plus XL kuadrat. Nah, maka nanti untuk mencari XL kuadrat ini sama saja dengan Z kuadrat min R kuadrat. Nah, maka nanti untuk XL ini adalah akar dari Z kuadrat min R kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Untuk XL berarti sama dengan Z tadi adalah 100 kuadrat min 40 kuadrat. Nah, berarti ini adalah 10.000 min 1.600. Nah, maka disinilah akar dari 8.400 ohm. Nah, kemudian bagaimana dengan tegangan pada ujung-ujung induktor? Nah, untuk mencari tegangan pada induktor, jadi nanti kita bisa pakai C, ya, sama dengan C ini adalah berarti V L, berarti ini adalah I kalikan dengan, tapi ini adalah jadi L-nya VL nya adalah maksimum, ya, maka ini adalah IM dikalikan dengan XL. Nah, IM-nya dia adalah 1, kemudian ini akar 8.400. Nah, ini juga bisa sebenarnya 8.400 itu adalah, jadi nilai akar 8.400 atau ini sama saja dengan 200, ya, 20 kali akar 21 volt. Ini, ya, jadi itulah pembahasan kita tentang rangkaian seri R dan L. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.